Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma part kedua. Nah, kita melanjutkan materi selanjutnya. Nah, sebelumnya itu di perpangkatan bilangan pecahan. Nah, di sini sudah Ibu jelaskan pada video sebelumnya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan pada sifat-sifat bilangan berpangkat yang F. Bilangan berpangkat 0. Nah, untuk bilangan apapun, bilangan bulat apapun yang dipangkatkan dengan 0, bilangan bulat kecuali 0, di sini A pangkat 0 A pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi kalau A-nya itu 0, 0 pangkat 0 berarti tidak berlaku ya. Untuk 0 pangkat 0 itu tidak berlaku. Berlakunya untuk selain angka 0. Jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Mau huruf, mau angka, kalau A pangkat 0 sama dengan 1. Kecuali untuk A itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi misalnya 0 pangkat 0 itu jawabannya bukan 1 ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Misalnya di sini X pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi apapun mau huruf itu kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 di matematika. Nah, di sini angka 234 dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Nah, selanjutnya ke sifat G, bilangan berpangkat negatif. Nah, di sini bilangan berpangkat negatif. Jika A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, jadi tadi pangkatnya negatif, kalau diubah jadi 1 per, jadi pangkatnya positif. Langsung kita ke contoh soal. Di sini 5 pangkat min 1. Nah, 5 pangkat min 1 ini, jadi pangkat 1 itu kan nggak perlu dituliskan. Jadi kalau kita tuliskan misalnya 5 pangkat min 1, jadinya 1 per 5 pangkat 1, atau bisa ditulis 1 per 5. Selanjutnya Pak masuk ke contoh soal lain. 10 dibagi 10 pangkat 3 sama dengan 10 per 10 pangkat 3. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama, tetapi ada penggunaan sifat bilangan pangkat sebelumnya. 10 pangkat 1 dikurangi dengan 3, jadinya 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 kita ubah pangkatnya menjadi positif, menjadi 1 per 10 pangkat 2. Jadi pangkat yang tadinya negatif diubah menjadi pecahan, itu pangkatnya positif. Tapi 10 pangkat min 2 nya itu berubah menjadi penyebut di bawah, yaitu 10 pangkat 2. Nah, selanjutnya ke sifat yang H, bilangan berpangkat pecahan. Nah, bilangan berpangkat pecahan di sini ada hubungannya dengan akar. Jadi kalian harus pahami dengan teliti di mana akar pangkat N dari A. Nah, akar pangkat N dari A sama dengan A pangkat 1 per N. Atau lebih cepat caranya baca, N akar A sama dengan A pangkat 1 per N. Jadi di sini kita lihat A di dalam akar ini pangkatnya 1. Makanya di sini sama dengan A pangkat 1. Kalau A-nya pangkat 5, nanti di sini A-nya pangkat 5 per N. Jadi akar N-nya itu nanti jadi pecahan, jadi penyebut pangkat, sedangkan A pangkat di dalam ini merupakan pembilangnya nanti. A pangkat, ini kan A pangkat 1 sebenarnya di dalam akar, tapi tidak dituliskan. Jadi nanti A pangkat 1 per N. Di sini kalau kita baca secara langsung, secara cepat, N akar A dijadikan pangkat pecahan, jadinya A pangkat 1 per N. Selanjutnya agar lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Di sini ada 8 pangkat 1 di dalam akar, itu 8 pangkat 1 ya. Di akarnya itu 3. Jadi kalau bisa kita baca cepat, 3 akar 8 sama dengan 3 akar 8 pangkat 1. 8 itu pangkatnya 1. Karena kalau 1 itu nggak ditulis, jadi selanjutnya Ibu tulis di sini, jadi pangkatnya sama dengan 8 pangkat 1 per 3. Karena 8 itu pangkatnya 1, sehingga
di dalam akar ini 8 itu pangkatnya 1, sehingga 8-nya menjadi 8 pangkat 1/3. Jika 8 di sini pangkatnya 2, berarti hasilnya itu adalah 8 pangkat 2/3. Nah, selanjutnya di sini ada juga yang lain. Nah, contohnya seperti yang ini, yang lain, yang kalau misalnya A yang di dalamnya itu punya pangkat N akar dari A pangkat M, jadinya A pangkat M per N. Ini pangkat ya, yang di sampingnya ini bukan kali, jadi M per N-nya ini adalah pangkat dari A. N akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Nah, di sini A itu memiliki pangkat M dan memiliki akar N. Jadi A sama A pangkat M, M-nya ini sebagai pembilang dari pangkat, selanjutnya N-nya ini sebagai penyebut. Untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada 3 akar 2 pangkat 6. Nah, 3 akar 2 pangkat 6, kalau kita ubah akar ini menjadi pangkat, menjadi 2 pangkat 6 dalam kurung 1/3. Nah, kalau kita mau langsung sama dengan 2. Nah, kalau ini kan jadi pangkat dipangkatkan, itu menjadi kali 2 pangkat 6 kali 1/3. Itu 6 dikali 1 hasilnya 6, 6 dibagi 3 hasilnya 2, jadi 2 pangkat 2, yang dimana hasil atau nilainya itu adalah 4. Jika langsung bisa kita katakan di sini 3 akar 2 pangkat 6 itu hasilnya 2 pangkat 6/3. 2 pangkat 6/3. 2 pangkat 6/3. 6/3 itu hasilnya 2. Jadi 2 kali 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Nah, untuk contoh yang lain seperti yang ini nih, tapi Ibu belum ketik ya. 2 akar dari 3 pangkat 4. Nah, kalau diubah jadi bilangan berpangkat, jadinya 3 pangkat 4/2. 3 pangkat 4/2, atau bisa disederhanakan menjadi 3 pangkat 2, karena kan 4/2. 4/2 itu hasilnya 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi hasilnya 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, di sini ini merupakan materi tambahan. Kalian pernah pelajari ketika SMP notasi ilmiah. Notasi ilmiah. Nyatakan bilangan-bilangan ini ke dalam bentuk baku, yaitu A kali 10 pangkat N, di mana A-nya itu bisa sama dengan 1 atau kurang dari 10. Nah, contohnya di sini nomor 1 itu contohnya 0,00000407. Nomor 2 160 miliar 854 juta. Nah, jadi 0,000407 itu diubah menjadi notasi ilmiah menjadi 4,07, karena A-nya itu harus angka dari 0 sampai 10. Nah, berarti kita ambil 4,07, bukan 40,7 atau 407. Yang diambil adalah 4,07. Nah, selanjutnya dikali dengan 10 pangkat. Nah, untuk yang 0, pangkatnya itu akan negatif. Sesuai dengan sampai berapa komanya itu, yang 4 ini kita ambil komanya. Nah, misalnya di sini kita hitung 0 dari belakang koma ini ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, komanya itu bergeser 5 ketika di angka setelah 4. Nah, koma yang di depan itu bergeser ke angka 4. Angka setelah 4 itu sebanyak 5 kali, sehingga menjadi 10 pangkat negatif 5. Nah, selanjutnya yang ini 1 miliar 60 160 miliar 854 juta. Nah, lumayan banyak ya. Susah bacanya uang segini banyaknya.
Jadi diubah menjadi notasi ilmiah, kita bisa lihat kita pakai angka 1,